adalah bagian dari bahasa cinta. Untuk itu, kita harus mencintai bahan-bahannya serta alat-alat yang akan kita pergunakan. Dan tentu saja dengan mencintai kita akan bisa menghasilkan masakan yang kita hasilkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar? Tentunya teman-teman semua hebat, luar biasa. Ketemu lagi dengan saya Tina di channel Yuk Masak Yuk. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kembali membuat masakan yang berasal dari negeri Sakura, yaitu Ekado. Nah, kalau kemarin saya sudah mengajak teman-teman memasak chicken roll, ini temennya Ekado. Bahan-bahannya terdiri dari masih seputar ayam yang sudah saya potong-potong di file. Jadi kita ambil dagingnya saja, kemudian ada udang, ada bumbunya bawang putih, bawang pre, kemudian ada telur, sedikit tepung bumbu, dan nanti di dalamnya kita akan masukkan telur puyuh. Kemudian ada garam, ada bumbu kaldu, kemudian ada merica, ada juga minyak wijen. Ini bau khas yang akan dipakai untuk membuat ekado. Ekado ini kita akan bungkus dengan menggunakan kembang tahu. Nah, kembang tahu ini yang digunakan adalah kembang tahu yang memang khusus untuk membungkus makanan. Ya, misalnya ekado ini, kemudian ada masakan-masakan jenis lain. Jadi bukan kembang tahu yang ada di sini ya. Kalau di Bontang sebetulnya memang nggak ada, dan saya kebetulan mendapatkan dari teman saya di Bogor. Dan alat yang akan saya pergunakan, Fusion Master Mixer tentu saja, karena kita membutuhkan produk ini untuk menggiling ayam dan udangnya. Kemudian ada juga turbo chopper yang akan kita pergunakan untuk mencacah bawang putihnya. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Nah, ini dia. Seperti biasa, Fusion Master Mixer itu produknya mudah sekali. Saya akan keluarkan karena kita tidak akan menggunakan corong untuk membuat sosis. Jadi yang akan kita gunakan adalah lubang yang kecil. Oke, siap dimulai, siap dipakai. Nah, kita membutuhkan juga bowl untuk mengaduknya. Kita akan mulai dengan menggiling ayam. Ayamnya kurang lebih 300 gram. Pada saat kita menggunakan Fusion Master Mixer ini, kita nggak perlu mendorong terlalu kuat karena daging yang ada di dalam itu akan turun dengan sendirinya. Jadi cukup dipegang aja plangernya. Teman-teman bisa lihat hasil dari gilingan daging ayam ini akan cepat sekali. Kemudian udangnya juga kita masukkan. Kemudian kita simpan dulu. Saya akan mulai mencacah bawang putih dengan menggunakan turbo chopper. Jadi kita ketahui turbo chopper adalah produk untuk mencacah. Turbo chopper ini adalah alat untuk mencacah, kurang lebih tidak sampai 15 detik bisa menghasilkan 288 cacahan. Dan teman-teman kalau menggunakan turbo chopper juga jangan khawatir, aduh susah membersihkannya. Enggak, sangat mudah. Kalau mau membersihkan turbo chopper, kita bisa membersihkan sampai dalam-dalam. Caranya adalah dengan mencungkil bagian tutupnya. Caranya seperti ini. Ini ada bagian seperti ini. Ini kita cungkil, bisa terbuka sampai saja, kita bisa bersihkan sampai dalam-dalam. Sampai dalam. Oke, kita simpan.
kita akan mulai masukkan bumbunya. Ini kita singkirkan dulu. Kita masukkan garam, karena kita akan memberikan penyedap bumbu kaldu. Kemudian kita masukkan merica, semuanya sesuai selera. Dan asinnya bisa kita tambahkan dari tepung bumbu sekitar 2-3 sendok. Jangan lupa minyak wijen. Minyak wijen juga tidak usah terlalu banyak, sekitar setengah sendok saja. Lalu kita masukkan bawang bombay dan telur. Telur kita masukkan cukup 2, dan pastikan telurnya telur yang bagus. Oh ya teman-teman, pasti teman-teman juga sudah biasa melakukan pada saat kita membeli telur dari pasar atau dari toko atau dari mall. Pastikan telur yang akan disimpan di lemari pendingin atau kulkas itu sudah dalam keadaan bersih. Jadi begitu sampai dari pasar, kita cuci, kemudian keringkan dan baru masukkan. Nah, ini untuk mencegah berkembangnya bakteri-bakteri yang menempel sebelumnya di kulit telur tersebut. Nah, ini kita aduk sampai rata. Kalau teman-teman mau mendapatkan hasil ekado yang lebih halus, kita bisa giling kembali dengan menggunakan Fusion Master Mixer. Nah, seperti ini. Kalau saya suka yang agak teksturnya agak kasar, jadi cukup 1 kali saja. Dan kalau teman-teman mau menambahkan dengan sayuran, misalnya saya mau kasih untuk anak-anak di rumah supaya asupan sayurannya juga terpenuhi, itu bisa. Biasanya saya akan tambahkan dengan memberikan wortel. Ini saya sudah siapkan, wortelnya sudah dikupas, sudah dipotong-potong, dan kita akan chop dengan menggunakan turbo chopper. Ini saya sambungin lagi dulu. Jarak, gampang kan? Nah, kebayang nggak kalau teman-teman mau mencincangnya dengan menggunakan pisau? Pasti membutuhkan waktu yang lebih lama dari menggunakan produk turbo chopper ini. Ya, jadi pada dasarnya memasak atau mengolah bahan makanan dengan menggunakan produk-produk Tupperware, terutama turbo chopper, Fusion Master Mixer yang saya pergunakan dalam beberapa video saya, itu akan lebih cepat dan lebih menyenangkan. Ini kita akan sudah siap untuk dijadikan ekado. Ya, jadi ini yang kita akan butuhkan adalah pembungkusnya. Kemudian tali jangan lupa boleh diganti dengan kucai kalau ada. Kalau di sini agak sulit mendapatkannya. Kemudian telur puyuh. Kalau teman-teman tidak suka telur puyuh, kayak anak saya nggak begitu suka, biasanya saya suka ganti dengan sosis. Dengan sosis atau tanpa isian juga oke, nggak masalah. Nah, ini kita udah potong-potong sekitar 15 kali 15, mungkin ya 10, ya 12, antara 12-15. Kemudian kita akan sendoki, kita taruh di sini sekitar 1 sendok. Tergantung selera ukurannya. Paling enggak 1 orang bisa kenyang makannya. Kemudian kita masukkan telur puyuhnya dengan posisi yang besar di bawah. Kemudian kita bungkus seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ikat dengan tali. Talinya seperti ini. Gampang kok, gampang banget. Ya, deret. Ini dia, ya. Ini gemuk sih kayak aku. Kemudian kita akan selesaikan kurang lebih. Nanti kita lihat ya jadinya berapa buah ekado.
ya, jangan lupa sambil kita membungkus Ekado ini kita nyalakan kompor. Kita nyalakan kompor supaya pada saat kita mulai mengukus apinya sudah mulai panas. Kok api sih? Airnya yang panas. Kalau apinya udah pasti panas. Dan seperti yang teman-teman lihat, saya mengukusnya dengan menggunakan Steam It dari Tupperware, alat kukus dari Tupperware. Oke, ini terakhir. Yes, siap dikukus. Yang terakhir montok. Oke, ini dia. Jadi berapa biji ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dengan ukuran-ukuran yang cukup menggemaskan. Jadi kalau teman-teman mau membuat yang hasilnya lebih banyak, bisa lebih dikecil-kecilkan. Ya, jadi sesuai dengan selera. Oh ya, teman-teman tadi kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk mendapatkan kembang tahunya, jadi saya kasih contoh yang sudah dibungkus biar ada bayangan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya memang agak sulit kalau di Kota Bontang, kayaknya nggak ada deh ya. Ada tapi kembang tahu yang memang untuk campuran capcay, sup dan lain sebagainya. Jadi lembarannya memang lebih tipis dan mudah untuk diikat. Kalau kembang tahu yang biasa yang ada dijual di seputaran kota sini, itu biasanya agak sulit kalau mau dipergunakan untuk membungkus. Oke, kita akan mulai mengukus Ekado ini sudah panas. Ups. Nah, saya akan menggunakannya 2 layer. Ini simpan di atas, kemudian kita langsung kukus. Nah, kemudian kita tutup. Kurang lebih 15 menit kita kukus, dan ini baru proses pemasakan yang pertama. Karena Ekado ini akan lebih nikmat kalau dinikmati setelah digoreng. Jadi kalau udah matang, kita angkat, kemudian nanti proses berikutnya adalah digoreng. Tanpa campuran apa-apa lagi ya. Kita tunggu 15 menit ya. Ayo sekarang. Ya, sudah 15 menit. Coba kita akan lihat sudah matang apa belum. Dan biasa kalau kita mau mencek ini udah matang belum ya, cukup ditusuk dengan menggunakan tusuk. Kalau sudah licin berarti sudah matang, dan seperti ini hasilnya. Baik teman-teman, kompornya saya matikan. Ini akan saya pindahkan dulu ke sini. Nah, ini banyak karena saya harus menyiapkan black series untuk proses penggorengan. Ini saya goreng dulu ya. Ini langsung saya nyalakan dan saya tuangkan minyak. Minyaknya kita usahakan Ekadonya terendam. Teman-teman, yang saya tahu nih, makanan-makanan frozen saat ini juga sedang hits dijadikan sebagai salah satu bisnis oleh para ibu-ibu rumah tangga. Kenapa? Karena membuatnya mudah dan kita bisa menyimpannya dalam waktu yang lama. Jadi kalau teman-teman misalnya membuat Ekado sekaligus banyak, misalnya 2 resep atau 3 resep, kan nggak mungkin tuh dikonsumsi semuanya. Nah, untuk menyimpannya, teman-teman bisa menyimpannya menggunakan produk Medium Freezer Made dari Tupperware, produk yang khusus menyimpan makanan atau bahan makanan di freezer. Jadi caranya kita langsung simpan saja di sini. Jadi sebagian nanti akan saya goreng, sebagian lagi saya akan simpan di kulkas. Nah, seperti ini. Ini
kita dinginkan dulu, jangan sampai masih panas kita tutup, kita dinginkan dulu, kemudian kita tutup dengan rapat. Dan saya sampaikan di sini bahwa produk Freezer Mate ini dilengkapi dengan dial pengingat waktu. Jadi di sini ada angka 1 sampai 12 yang menunjukkan bulan Januari, Februari sampai Desember. Kemudian dari setiap angka yang ada di sini itu ada strip-strip atau garis-garis kecil yang menunjukkan minggu berjalan. Jadi kalau seandainya sekarang nih, sekarang saya memasak Ekado ini di minggu kedua bulan Maret, saya akan simpan atau saya atur dial ini di angka 3 strip 2. Nah, seperti ini nih. Jadi pada saat saya mengambil beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, saya tahu bahan makanan mana yang saya simpan lebih dahulu. Itu fungsi dari dial yang ada di Freezer Mate ini, ya. Jadi ini kita diamkan dulu untuk siap dimasukkan ke dalam freezer. Nah, sementara karena kita mau menggoreng sisa Ekado yang ada, jangan lupa sebelum menggoreng kita lepaskan dulu ikatan yang ada di sini. Ini tadi kebetulan saya ngikatnya nggak kencang-kencang, jadi juga gampang melepasnya seperti ini. Teman-teman nggak usah khawatir, aduh nanti ini jadi lepas gitu ya, enggak. Nah, ini bedanya kalau kita pakai kembang tahu yang memang khusus untuk membungkus. Teksturnya dia lebih lembut. Dan nanti kembang tahunya bisa dimakan, jadi nggak usah dikuliti. Saya tambahin dia 2 untuk menggoreng, untuk digoreng. Sudah cukup panas, Ekadonya siap kita goreng. Oke, minyak nih, nggak apa-apa. Kalau minyaknya kurang banyak nanti kita siram-siram sedikit. Kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan, agak gold gitu. Karena sebenarnya gorengnya juga nggak usah terlalu lama, karena ini sudah matang. Sudah matang, tinggal merubah sedikit warna di kulitnya supaya lebih menarik. Ya teman-teman, sementara menunggu ini agak berubah warna, ini sudah agak dingin. Saya akan masukkan Ekado ini yang akan saya simpan untuk saya konsumsi ya beberapa hari lagi. Saya taruh di kulkas ya. Oke, ini udah matang ya teman-teman ya. Wah, agak coklat nih, nggak apa-apa deh. Kita angkat. Teret, kita tiriskan sebentar dan siap kita nikmati. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mau pindahin dong ya tempatnya biar lebih menarik. Jadi orang-orang yang nanti saya tawarkan Ekado ini juga akan melihatnya menjadi sesuatu makanan yang menggiurkan. Nah ini saya sudah siapkan, saya akan simpan di plate Tupperware warna lama. Kenapa pakai warna lama? Karena saya mau mengkombinasikan warna Ekado ini dengan daun-daun hijau, daun-daun selada hijau yang akan buat tampilan dia menjadi lebih menarik. Ya. Ini kita susun di sini. Kita susun dekat teratai. Ini mau kita tuang. Asli. Ini dia teman-teman Ekado buatan saya. Dan untuk teman-teman yang tadi tidak sempat mendengarkan
resepnya, apa saja yang dibutuhkan. Nanti di akhir acara akan ada resep yang memang dibutuhkan untuk pembuatan EKD ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, memberikan komen dan like, juga nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya buat. Ya, silahkan dicoba ya. Jangan lupa cobanya juga pakai produk-produk yang keren dari Tupperware. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.